Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum melanjutkan kepada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi secara lisan, tulis, ataupun visual. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui bagaimana cara dan sikap tolong-menolong dan gotong royong di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, siswa dapat melaksanakan kegiatan bersama-sama tanpa pamrih. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu akan bertanya nih, siapa di sini yang sudah pernah membaca atau sudah pernah mendengarkan dongeng? Sudah ada yang pernah ya? Nah, dongeng apa saja yang sudah kalian pernah baca atau kalian dengar? Ada dongeng Timun Mas, dongeng Malin Kundang. Ya, masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan belajar mengenai dongeng. Baiklah anak-anak, Ibu akan membacakan dongeng yang berjudul Ikan Gabus dan Tupai. Di sebuah telaga di Kalimantan Barat, hiduplah seekor ikan gabus dan seekor tupai. Mereka berdua ini bersahabat. Persahabatan mereka sangatlah kuat. Nah, pada suatu hari, ikan gabus ini jatuh sakit. Badannya sangat lemah. Dengan setianya, si tupai menemani ikan gabus. Sudah beberapa hari, ikan gabus tidak mau makan. Maka si tupai pun berusaha untuk membujuknya supaya ikan gabus mau makan. Namun, si ikan gabus hanya mau makan jika makan hati ikan hiu saja. Mendengar permintaan ikan gabus, tupai pun menjadi sangat sedih sekali. Sulit sekali memenuhi permintaan sahabatnya itu. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di lautan lepas. Namun akhirnya tupai juga memutuskan untuk mencarikan hati ikan hiu untuk si ikan gabus. Maka tupai pun meloncat-loncat dari pohon satu ke pohon yang lain. Nah, sampailah tupai pada sebuah pohon kelapa yang menjorok ke laut. Dengan perlahan si tupai melobangi sebutir biji kelapa. Dan setelah airnya itu habis, tupai pun masuk ke dalam biji kelapa tersebut. Dengan perlahan si tupai menggerogoti tangkai kelapa itu, lalu akhirnya kelapa itu pun terjatuh ke dasar laut. Dan tak lama kemudian, pohon biji kelapa itu tiba-tiba sudah berada di tengah laut karena ombak laut itu sangat besar. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar sekali. Dengan segera si ikan hiu lalu menelan biji kelapa yang dilihat ikan hiu tadi. Setelah berada di dalam perut ikan itu, si tupai lalu menggigit hatinya. Ikan itu pun menggelepar-gelepar menuju pantai. Sesampainya di pantai, ikan hiu sudah kehabisan tenaga dan akhirnya ikan hiu pun mati. Dengan senang hati, si tupai membawa hati ikan hiu untuk sahabatnya si ikan gabus. Dengan ajaibnya, setelah makan hati ikan hiu, si ikan gabus ini pun menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Ia pun berjanji akan menolong si tupai kalau ia sakit di kemudian hari. Nah, anak-anak, itu adalah dongeng yang berjudul Ikan Gabus dan Tupai. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih kepada kalian seputar tokoh, penokohan, latar cerita, dan pesan moral dari dongeng yang sudah Ibu bacakan tadi. Ibu sudah menyuruh kalian untuk menyimak dengan seksama ya tadi anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih, siapa saja tokoh dalam cerita dongeng tersebut?
Ya, ada ikan hiu, ada tupai. Nah, ada ikan gabus ya, anak-anak. Nah, ada berapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Ada 3 ya, anak-anak. Nah, bagaimana watak tokoh dalam cerita dongeng? Watak tupai tadi apa? Ya, suka menolong dan tanpa pamrih ya, anak-anak. Oke, watak ikan gabus. Baik dan tahu balas budi ya, anak-anak. Oke. Di mana latar tempat dalam cerita dongeng tersebut? Ayo, di mana? Ya, benar, di tepi pantai Kalimantan Barat ya, anak-anak. Oke, baik. Nah, apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita dongeng tersebut? Ya, benar, masalah besar bisa diselesaikan bersama dengan sahabat. Oleh karena itu, jagalah persahabatan kalian dengan selalu berbuat baik dan bertutur kata baik. Nah, itu adalah pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita dongeng tersebut ya, anak-anak. Oke. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan secara singkat pokok materi tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini adalah cerita rekaan murni, khayalan yang dari pengarang ya, anak-anak. Nah, cerita fiksi ini dibuat berdasarkan cerita rekaan atau cerita nyata. Nah, cerita fiksi juga dibuat oleh pengarang untuk menghibur atau menceritakan peristiwa yang dibuat oleh pengarang. Nah, biasanya cerita fiksi menceritakan suatu peristiwa dengan kronologis dan alur yang jelas. Nah, berbeda dengan teks formal, cerita fiksi menggunakan bahasa yang tidak baku atau biasa disebut komunikatif. Karena menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak baku, pengarang biasanya menyajikan cerita fiksi dengan istilah-istilah yang dapat menyentuh emosi dan perasaan pembaca. Maka dari itu, tidak jarang pembaca bisa menangis atau tersenyum saat membaca cerita fiksi. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang materi cerita fiksi ya, anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang hidup rukun dan tolong-menolong. Nah, anak-anak, hidup rukun di sini adalah hidup yang saling berbagi, hidup yang saling menghormati, hidup yang saling menghargai perbedaan. Nah, tolong-menolong. Tolong-menolong itu adalah perbuatan yang tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan pamrih, menolong secara ikhlas ya, anak-anak. Nah, di sini kita juga akan melakukan diskusi bersama. Kita membahas tentang hidup rukun, tolong-menolong, dan gotong royong. Nah, anak-anak, di dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan teman di sekolah, kita perlu hidup rukun ya, anak-anak. Nah, hidup rukun sangat perlu kita terapkan. Karena hidup rukun di sini juga sangat bisa menghormati perbedaan ya, anak-anak. Nah, tolong-menolong juga. Di saat ada teman yang kesusahan, atau saudara yang kesusahan, atau keluarga yang kesusahan, kita wajib tolong-menolong tanpa mengharapkan balasan atau tanpa mengharapkan pamrih jika kita sudah menolong seseorang. Nah, gotong royong. Gotong royong di sini gotong royong itu adalah melakukan pekerjaan dengan secara bersama-sama dengan gotong royong. Misalnya saja gotong royong di desa, gotong royong membersihkan kantor desa, gotong royong membuat jembatan di desa. Jika kita membuat jembatan atau membersihkan kantor desa secara bersama-sama dengan gotong royong, pekerjaan itu akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih cepat selesai karena kita melakukan secara bersama-sama dengan orang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan gotong royong ya, anak-anak. Nah, baik, anak-anak, selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan yang pertama, dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Nah, yang kedua, tolong-menolong adalah membantu tanpa mengharapkan balasan. Dan kita juga harus hidup rukun di rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas di rumah. Tugasnya itu kalian
mencari sebuah dongeng dan menguraikan unsur-unsur ceritanya secara rinci dalam bentuk tulisan. Kalian bisa mencari dongeng sesuai dengan kondisi masing-masing. Boleh mencari di internet, perpustakaan, atau boleh bertanya pada orang tua kalian di rumah nanti ya anak-anak. Nah, tugasnya itu dikerjakan di buku tulis masing-masing dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Paham tugasnya? Oke, baik, kalau sudah paham, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak.